Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar materi bab 3. Kali ini kita akan membahas subtopik pemuaian. Tentunya kalian sudah familiar dengan ketiga gambar ini ya. Ketiga gambar ini semuanya berkaitan dengan peristiwa pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa pertambahan ukuran, baik itu panjang, luas, maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Benda yang satu dan yang lainnya memiliki besar pemuaian yang berbeda-beda. Ada benda yang mudah memuai hanya dengan sedikit kenaikan suhu saja, atau pertambahannya sangat mudah diamati. Ada pula benda yang sulit memuai, walaupun dengan kenaikan suhu yang tinggi, sehingga hampir tidak ada perubahan ukuran yang dapat diamati. Jika benda dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian nih. Kebalikannya, jika benda didinginkan, maka akan terjadi penyusutan. Contohnya pada benda padat. Pada logam, jika dipanaskan, maka atom atau molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dan mengakibatkan logam tersebut akan memuai ke segala arah. Pemuaian ini menyebabkan volume logam bertambah besar dan kerapatannya menjadi berkurang. Peristiwa pemuaian ini menjadi dasar para ahli konstruksi dan desain bangunan, jembatan, dan jalan raya untuk membangun bangunan dengan memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan. Nah, bagaimana penerapan peristiwa pemuaian ini dalam kehidupan sehari-hari? Rel kereta api terbuat dari logam yang dapat memuai apabila terkena panas, terlebih saat siang hari. Maka rel harus dibuat dengan memberinya celah, agar biar kalau memuai, batangan logam tersebut tidak melengkung sehingga nantinya dapat menimbulkan kecelakaan kereta api. Pemasangan jendela dengan kusen diberi celah agar jika sedang panas, kaca tidak pecah. Karena ketika memuai, kacanya bisa bertambah ukuran ke segala arah. Yang ketiga, menuangkan air panas pada gelas yang masih basah, tiba-tiba kaca gelas retak. Hal ini terjadi karena bagian dalam gelas sudah memuai, namun bagian luarnya belum memuai karena masih dingin, karena basah tadi loh, sehingga gelas kacanya akan pecah. Kemudian bagi para ahli listrik nih, pemasangan kabel listrik dan telepon dibuat kendor, agar ketika dingin atau malam hari tiba, kabel akan menyusut kan? Nah, sehingga tidak akan putus karena tegang menarik satu sama lain. Selanjutnya, penggunaan bimetal atau logam ganda yang menjadi bagian dari alat pemutus aliran listrik. Sehingga jika terjadi korsleting, maka listrik akan padam, sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Bimetal akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Yang lainnya ada pemasangan bingkai logam pada roda, tentu saja juga dibuat dengan longgar. Botol kemasan minuman, sirup, minyak, atau yang lainnya tidak diisi penuh agar tidak tumpah karena bisa memuai walaupun zat tersebut zat cair. Yang kedelapan adalah termometer zat cair. Prinsip kerjanya, jika sensor suhu mendeteksi adanya pertambahan panas, maka zat cairnya akan naik karena zat cair tersebut memuai. Selanjutnya, ban sepeda dipompa tidak terlalu keras agar tidak pecah jika terkena panas atau suhu yang tinggi. Kemudian, balon jangan diletakkan di bawah terik matahari karena gas bisa memuai juga dan balon bisa meletus jika tekanan di dalamnya semakin tinggi. Setrika jika digunakan kemudian didiamkan terlalu lama, maka sambungan panas akan otomatis terputus agar tidak terlalu berlebih panasnya dan menimbulkan kebakaran. Kemudian pada gedung-gedung besar, jika terjadi kebakaran, maka alarm akan berbunyi.
Sensor pada alarm akan mendeteksi suhu panas dari kebakaran sehingga bimetal akan melengkung membunyikan bel alarm. Bel alarm, kemudian setrika, dan sekring listrik tadi semuanya menggunakan prinsip bimetal. Bimetal adalah dua logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda, direkatkan atau dikeling menjadi satu. Prinsip kerjanya menggunakan konsep pemuaian, khususnya muai panjang. Jadi, jika dua logam dipanaskan, maka nantinya akan bertambah panjang. Namun, karena jenis logamnya berbeda, maka pertambahan panjangnya juga berbeda. Nah, jika kedua logam tersebut direkatkan atau dikeling menjadi satu, ketika dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjangnya lebih kecil. Nah, apa itu koefisien muai panjang? Koefisien muai panjang adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang suatu zat jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Setiap benda memiliki koefisien muai panjang masing-masing. Contohnya ini, ada bimetal yang terbuat dari aluminium dan besi. Sebelum dipanaskan, panjangnya sama ya. Nah, ketika setelah dipanaskan, maka dia akan melengkung ke arah besi. Kenapa melengkung ke arah besi? Antara aluminium sama besi, bisa lihat di datanya di sini. Aluminium memiliki koefisien muai panjang 0,000025. Sedangkan besi memiliki koefisien 0,000012. Lebih kecil yang besi kan? Sehingga ketika mereka dipanaskan, maka pertambahan panjangnya akan lebih banyak si logam aluminium, sedangkan besinya pertambahan panjangnya lebih kecil, sehingga nanti melengkungnya akan ke arah besi. Itulah prinsip kerja bimetal yang digunakan pada beberapa peralatan listrik atau benda-benda yang menggunakan prinsip pemuaian. Terima kasih telah menyaksikan dengan tekun. Selesai sudah materi untuk bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.